Baik, perkenalkan nama saya Linca Lestari Toliku, NIM 243302611109. Nah, pada tugas kali ini saya akan mempraktikkan cara memandikan bayi dan perawatan tali pusat bayi. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan informal consent kepada ibu dulu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Sukarlinca yang akan bertugas pada hari ini dari jam 8 sampai jam 12 nanti. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Miska? Benar. Apakah saya bisa cek gelangnya, Bu? Baik, benarnya dengan Ibu Miska tanggal 24 November 2006. Nah, Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan memandikan bayi serta perawatan tali pusat pada bayi. Di mana memandikan bayi ini bertujuan untuk membersihkan kotoran dari tubuh bayi sehingga bayinya menjadi lebih segar, bersih dan juga nyaman. Nah, selain itu untuk mencegah infeksi, melancarkan sirkulasi darah dan juga mempererat interaksi antara ibu dan bayi ini. Tindakan ini akan saya lakukan 10 sampai 20 menit ke depan. Apakah Ibu ada modifikasi atau ada tindakan lain? Apakah Ibu bersedia bayi Ibu dimandikan? Bersedia. Baik, terima kasih atas persetujuannya. Izin saya mencuci tangan dan mempersiapkan. Setelah kita melakukan informal consent kepada ibu bayi, di sini saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selesai mencuci tangan, saya akan mempersiapkan alat. Adapun alat yang digunakan dalam memandikan bayi dan perawatan tali pusat. Yang pertama, di sini ada kasa cebok, ada cotton pad, ada bedong, ada handuk, dan juga ada sabun si bayi. Kemudian ada baskom berisi air hangat, dan kemudian ada wastafel sebanyak 2. Nah, sebelum kita memandikan bayi, hal yang perlu kita perhatikan adalah mengecek suhu bayi terlebih dahulu, apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita harus memperhatikan suhu lingkungan. Lebih baik AC dan kipas angin dimatikan terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan membuka baju bayi terlebih dahulu. Nah, pertama sekali yang kita lakukan adalah kita bersihkan di area wajah yang terdiri dari mata, hidung, dan telinga menggunakan cotton pad. Nah, keempat, kita bersihkan di area mata untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada mata bayi, baik hidup maupun tidak. Kita lihat. Setelah itu kita lakukan bagian hidung, bagian berat dari kotoran. Terakhir pada telinga, apakah ada semen-semen yang terdapat pada telinga si bayi. Kemudian bagian berat, kemudian ke sebaliknya. Nah, setelah di bagian wajah membersihkan kotoran menggunakan cotton pad, saya akan membersihkan area lipatan bayi menggunakan kain. Yang pertama, kita mulai dari bagian leher, bagian aksila, itu juga sebaliknya sebelah. Kemudian di bagian siku si bayi,
bagian kaki, di bagian siku, di jari-jari kaki bayi. Sendiri kita lakukan bagian lipatan mata. Di bagian area yang sedang. Nah, setelah kita bersihkan menggunakan masa, selanjutnya kita bersihkan dengan air menggunakan masker. Ini coba ambil air sedikit, kita basahi bayi dari kepala dengan cepat supaya bayi tidak kebingungan. Kemudian kita balikan di bagian punuk. Nah, setelah kita basahi dengan air, kemudian kita akan sabun si bayi kita letakkan di atas baskom yang berisi air hangat. Nah, di sini saya menggunakan masker yang satu dan juga menggunakan sabun. Kita basahi dengan air. Pertama kita sabun mulai dari kepala, sini, tengah, pipi, bagian sebelah juga seperti itu. Kemudian di bagian leher, bagian tangan, bagian bayi, terus bagian kaki, terus kita balikan si bayi di bagian punuk. Nah, setelah kita sabun, kita basahi kembali kepala. Terus sebaliknya. Nah, setelah kita selesai mandikan bayi, kita angkat kembali. Setelah itu kita akan mengalirkan bayi menggunakan handuk. Nah, setelah kita mengalirkan bayi, kita akan melakukan perawatan tali pusat. Di mana tali pusat ini bermanfaat untuk mencegah infeksi pada tali pusat dan supaya tetap kering dan di sini saya akan menggunakan kain gasa. Dimana cara melakukan perawatan tali pusat ini dimulai dari ujung tali pusat, kemudian kita tutup, lalu kita bersihkan dengan melingkar pelan-pelan sambil melakukan masese pada tali pusat si bayi. Nah, setelah kita lakukan perawatan tali pusat dan tali pusatnya kering, selanjutnya kita akan memakaikan baju si bayi.
terakhir yaitu kita melakukan pemberian obat tetes pada bayi apabila adanya infeksi saluran nafas. Setelah pemberian obat tetes pada bayi, tindakan memandikan bayi dan perawatan tabung pusat telah selesai. Tindakan terakhir kita akan mengembalikan si bayi kepada ibu dan kita edukasi supaya melakukan pemberian ASI pada bayi. Nah, setelah kita melakukan tindakannya, kita serahkan bayi ke ibunya. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Nah, tindakan saya telah selesai. Saya sudah memandikan bayi ibu dan juga melakukan perawatan tabung pusat. Nah, sekarang saya serahkan bayinya ke ibu untuk ibu lakukan pemberian ASI. Ini ya Bu bayinya. Ya Sus. Nah, karena tindakan saya telah selesai, saya permisi ke distribusi jika ada apa nanti atau lainnya ada sesuatu bisa bisa distribusi atau puncak tombol gitu. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu, sehingga tindakan di sini bisa. Terima kasih Bu, selamat pagi.